Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا. Malam hari ini biidznillah ta'ala kita melanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan fiqhul ibadah yang kita ambil daripada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada pembahasan at-taharat walis salah, yaitu al-wudu, yaitu sifat wudu, ya, tata cara berwudu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin membahas di antara syurutus sihhatih, itu syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu yang pertama tentunya adalah an-niyah, adalah niat, yaitu niatul ibadah, dan niat ibadah itu untuk Allah tabaraka wa ta'ala, atau dalam rangka mengikuti sunnah ataupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, bahwasanya amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Artinya sah dan tidaknya wudu itu tergantung kepada niatnya, yaitu niatul ibadah, dan niat ibadah itu dia untuk Allah tabaraka wa taala, atau niat al-ma'mululah, ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wala yushra'u at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dan tidak disyariatkan melafazkan dengan melafazkan niat tersebut disebabkan tidak adanya ketetapan tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ada satu riwayat hadis pun yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala min ashabihi, dan juga tidak daripada sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian at-tasmiyah, rukun yang kedua, bukan rukun, syarat yang kedua adalah, ya, yaitu at-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan apa? Bismillah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, bahwasanya tidak ada salat
bagi orang yang tidak berwudu atau orang yang tidak memiliki wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Ya. Al-Allam Ad-Dahlawi beliau mengatakan dalam Hujjatillah Al-Balighah, beliau mengatakan bahwasanya wa huwa nassun ala anna tasmiyata rukunun aw syartun. Dalil di atas yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya at-tasmiyah atau dia merupakan nas yang menunjukkan bahwa bahwasanya bacaan bismillah merupakan rukun atau syarat. Wa yuhtamalu an yakuna al-ma'na la yakmulul wudu', dan juga ada kemungkinan dia membawa makna tidak sempurna wudu, akan tetapi ini tidaklah, kata Al-Allam Ad-Dahlawi, beliau mengatakan lakin la artadhi mithla hadha ta'wil, akan tetapi aku tidak ridha dengan takwil semisal ini. Takwil semisal ini, pemaknaan hadis semisal ini, karena tidak ada korelasinya dengan redaksi yang pertama. Kata beliau, fa innahu min at-ta'wilil ba'id, karena ini merupakan takwil, pemaknaan yang jauh sekali daripada hadis ini. Ya, sebagaimana yang sudah jelaskan. Ya, alladhi ya'udu bi mukhalafati 'ala al-lafzi, yang mana dia kembali kepada penyelisihan terhadap lafaz. Lafaz hadisnya kan la salata liman lam wudu'a lahu, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Maksudnya apa? Tidak sah wudu seseorang tersebut apabila dia tidak membaca bismillah. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian yang ketiga, di antara syarat daripada syarat sahnya wudu yaitu al-muwalatu. Al-muwala itu berkesinambungan. Tidak boleh dia ya, ada jeda waktu yang lama, tidak boleh. Ya. Disebutkan di sini wa hiya at-tatabu'u fi ghaslil a'dha'i, yaitu saling mengikuti atau saling berkesinambungan di dalam mencuci anggota wudu. Wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawilin, tidak boleh adanya jeda antara anggota wudu yang satu dengan, tidak ada boleh jeda yang lama antara mencuci anggota wudu yang satu dengan anggota yang lainnya, dengan jeda yang panjang atau lama, tidak boleh. Bahkan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya ya ukurannya adalah sampai kering. Jadi kalau dia kering berarti menunjukkan itu sudah jeda waktu yang lama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal tidak boleh. Jadi kalau ada orang dia wudu kemudian dia cuci, misal dia mencuci wajah. Setelah dia mencuci wajah, dia nunggu sekitar 3 detik, 4 detik, ataupun dia taruh sampai 1 menit baru dia mencuci tangan, maka ini tidak mualah namanya. Ini tidak berkesinambungan dalam mencuci anggota wudu, maka ini tidak sah wudunya, disebabkan karena ini merupakan syarat sahnya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Atau dia misal dia menunggu sampai anggota yang satu kering, misal dia mencuci tangan kanan, dia tunggu sampai tangan kanan ini yang dicuci ini kering dulu baru dia mencuci tangan kiri. Hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Ini tidak mualah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis daripada Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki itu dia salat. Laki-laki dia salat. Maka wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadru dirhami, ya, lam yusibha al-ma'u. Bahwasanya apa? Kata bahwasanya sedangkan Nabi melihat seorang laki-laki dia sholat,
Sedangkan pada punggung daripada kakinya, jadi punggung kakinya di bagian atas itu ada bagian kadar yang tidak terbasahkan itu semisal 1 koin dirham. Jadi dia 1 koin dirham ya, ada bagian yang dia itu tidak terbasahkan air. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada dia, fa'amarahu Nabi SAW ayyu'idal wudu'a was-salata. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan sahabat ini untuk mengulangi wudunya dan mengulangi solatnya, disebabkan karena wudunya tidak sah. Kata para ulama, falau lam tajibil muwalatu la ajza'ahu al-ghaslul lam'ah. Kalau seandainya tidak wajibnya mualah berkesinambungan dalam mencuci anggota wudu, maka cukup Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk mencuci bagian yang tidak terbasahkan tersebut. Ya kan? Karena kalau tidak wajib mualah, Nabi SAW perintahkan, ayo ambil air lagi, cuci bagian yang tidak terbasahkan tersebut. Allah a'lam. Maka ini menunjukkan bahwasanya wajibnya mualah. Ya, kata beliau, apa namanya? Para ulama, wali annal wudu'a ibadatun yufsiduha al-hadath. Dan karena wudu itu satu ibadah yang mana dia apa namanya akan dirusak oleh hadath. Fashturitatil al-muwalah kas-shalah. Maka di sini disyaratkan muwalah ya sebagaimana apa seperti salat ya, wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda illa mutawaliyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidaklah berwudu kecuali saling berkesinambungan, tidak ada jeda yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bagi ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan beliau di sini memerintahkan orang yang meninggalkan mualah dengan mengulangi wudu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 3 syarat apa sahnya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faraiduhu, perkara-perkara yang difardukan di dalam wudu ataupun ya fardu di dalam wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang pertama yaitu yang pertama dan yang kedua sekaligus, ghuslul wajhi. Itu yang pertama adalah mencuci wajah. Ini yang hukumnya fardu. Kita sudah bahas mencuci kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Kalau bangun daripada tidur malam baru hukumnya menjadi wajib. Kalau digabungkan mencuci tangan dari bangun tidur malam itu dengan wudu, maka hukumnya menjadi wajib. Allahu a'lam bishawab. Adapun ya, maka di sini mencuci kedua telapak tangan kalau bukanlah bangun daripada tidur malam dan tidak digabungkan dengan tidak digabungkan dengan wudu, maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Baik ya. Maka yang masuk kategori wajib di dalam wudu itu adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah. Mencuci wajah. Baik ya. Kemudian wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq, dan poin yang kedua adalah apa? Kumur-kumur dan istinsyaq. Dan ketahuilah kumur-kumur dan beristinsyak ini dia termasuk daripada wajah. Dia bagian daripada wajah. Wallahu a'lam bishawab. Maka hukumnya wajib. Ya. Ini sekaligus sebagai penjelasan daripada firman Allah tabaraka wa taala, ya wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian apabila kalian telah berdiri untuk menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian. Cuci wajah, dan ketahuilah bagian daripada wajah itu adalah mulut dan hidung. Maka di sini apa? Kumur-kumur dan beristinsyak itu hukumnya wajib. Dan kaedah-kaedah fikih itu menunjukkan kepada wajibnya mencuci wajah
wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyak. Salah satunya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan dia, maka dia menjadi wajib. Ketahuilah bahwasanya ya, wajah itu tidak akan sempurna untuk dicuci kecuali dengan berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu mencuci ya berkumur-kumur, yaitu mulut dan hidung. Allah a'lam bishawab. Jadi ini diantara fardu daripada fardu yang ada di dalam wudu, yaitu mencuci wajah, kemudian kumur-kumur dan beristinsyak, dan keduanya itu termasuk daripada wajah. Kemudian ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga adalah yaitu mencuci kedua tangan sampai ke sikut. Mencuci kedua tangan sampai ke sikut, ya. Baik. Para ikhwah, kita sudah bahas tentang mencuci, ya, boleh dilebihkan ataupun boleh sampai di sikut saja. Kemudian di antara perkara yang wajib di dalam wudu adalah mashur ra'si kullih wal udhunani minar ra'si, mengusap kepala secara keseluruhan, ya, dan kedua telinga itu termasuk daripada kepala. Ya. Baik ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengusap kepala dan kedua telinga ini dia termasuk daripada kepala. Maka cara mengusapnya adalah ya sekalian, yaitu apa? Seperti nanti kita sudah contohkan. Balik di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari telunjuknya ke telinga, beliau menyela-nyela bagian dalam, lalu dengan jari jempol ini beliau mengusap bagian belakang. Allahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mengusap kepala itu termasuk daripada apa? Termasuk daripada mengusap kepala, ya, termasuk daripada kepala itu adalah telinga, ya. Mengusap kedua telinga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perkara yang diwajibkan, yaitu itu poin yang keempat dan poin yang kelima. Kemudian yang keenam, ghaslur rijlaini ilal ka'bain, yaitu mencuci kedua kaki hingga ke mata kakinya, sampai mata kaki, ya. Itu perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-6, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian. Cuci wajah, masuk daripada wajah adalah mulut dan hidung, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian hingga ke sikut, ya. Dan kita sudah bahas ada riwayat yang menjelaskan boleh dilebihkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi kalau kepala kan usap kepala. Kepala di sini menunjukkan keseluruhan. Usap kepala secara keseluruhan. Allahu a'lam bishawab. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan ingat kepala itu, mengusap kepala itu bagian dari, masuk juga bagi telinga, karena telinga itu bagian dari kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga ke kedua mata kaki, hingga pada kedua mata kaki. Di sini dijelaskan amma kaunul madmadati wal istinsyaki minal wajhi fayajibani. Adapun berkumur-kumur, bentuk kumur-kumur dan istinsyak itu termasuk daripada wajah, maka keduanya hukumnya wajib sebagaimana wajibnya mencuci wajah. Fali'anna Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam kitabnya Al-Aziz, yaitu dalam Al-Qur'an, ya, dengan mencuci wajah.
dan telah sahih, ya, wa qad thabata mudawamatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fi kulli wudu'i, ya, dan telah sahih atau telah tetap, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan hal itu di dalam semua wudunya, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak ini. Wa rawahu jami'u man rawa wudu'ahu, begitu juga telah meriwayatkan semua orang yang meriwayatkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjelaskan tentang sifat wudu Nabi. Bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan kumur-kumur dan beristinsyak, yaitu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, ya, lalu digerak-gerakkan lalu diludahkan kembali. Istinsyak menghirup air sampai ke ujung hidung bagian dalam, setelah itu dikeluarkan dengan istinfar, ya, dengan tangan kiri, dan dikeluarkan dengan hembusan napas daripada hidung. Fa afada dzalika anna ghusl al-wajhi al-ma'mur bihi fil Qur'ani huwa ma'al madmadati wal istinsyaq. Bahwasanya di sini apa? Maka perkara tersebut atau riwayat yang disebut yang sudah dijelaskan, ya, perkara tersebut menunjukkan faedah bahwa sesungguhnya mencuci wajah itu diperintahkan, ya. Mencuci wajah yang diperintahkan ini, mencuci wajah itu diperintahkan apa? Yang diperintahkan dengannya itu di dalam yang diperintahkan dengannya di dalam Al-Qur'an itu termasuk daripadanya adalah madhamadhah, yaitu kumur-kumur dan beristinsyak. Begitu juga di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang daripada kalian telah berwudu, maka hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya, kemudian dia keluarkan, ya, dengan hembusan napas. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan sungguh-sungguhlah kamu untuk beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, ya, hingga sampai ke ujung hidung bagian dalam, ya, kecuali kamu dalam keadaan puasa. Kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa sekedarnya saja, jangan sampai terasa sampai ke dalam atau sampai masuk ke dalam tenggorokan. Kalau masuk sampai tenggorokan dalam keadaan puasa, maka batal puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian begitu juga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu telah berwudu maka berkumur-kumurlah. Wa amma wujubu isti'abir ra'si bil mashi, dan adapun wajibnya mengusap kepala secara keseluruhan, fali annal amra bil mashi fil Qur'ani mujmal, karena perintah untuk mengusap kepala di dalam Al-Qur'an itu mujmal, global, semua kepala. Maka fayurja'u fi bayanihi ila sunnah, maka di sini harus dikembalikan kepada sunnah. Jadi penafsiran apa yang ada di dalam firman Allah, "Wamsahu bi ru'usikum," itu dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan selain daripada keduanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh kepalanya. Dan ini merupakan dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya menyempurnakan mengusap kepala. Wajibnya menyempurnakan mengusap kepala. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya, bahwasanya anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid, ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Zaid, ya, Abdullah bin Zaid ini adalah kakek daripada Amr ibn Yahya. Dia mengatakan, ada laki-laki tersebut mengatakan, "Atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u?" Bisakah kamu memperlihatkan kepadaku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu?
beliau berwudu. Faqala Abdullah bin Zaid, maka Abdullah bin Zaid mengatakan na'am. Beliau mengatakan ya, lalu beliau mengambil air pada abima'in fa'afragha ala yadayhi faghasala marratain, kemudian beliau menuangkan ke kedua telapak tangannya, maka beliau mencuci kedua telapak tangannya 2 kali. Thumma madamada, kemudian beliau berkumur-kumur, beliau beristighfar masing-masing 3 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau mencuci kedua wajahnya 3 kali. Beliau mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marratain, kemudian beliau mencuci kedua tangannya masing-masing 2 kali. Jadi ini tidak masalah ya. Hal seperti ini tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Misal membasuh anggota wudu yang satu itu 2 kali ataupun 3 kali. Ya, sedangkan yang lainnya, misal yang satunya 2 kali, yang lainnya 3 kali. Ini tidak masalah. Ilal mirfaqaini, beliau mencuci kedua tangannya 2 kali hingga ke sikut. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, kedua tangannya ya. Allah alam bisa mengusap dengan kedua tangannya. Ingat, mengusap itu berarti mengambil air, dibuang airnya. Paham ya? Kalau dengan air itu namanya mencuci. Baik ya. Maka beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, fa'aqbala bihima wa adbara, fa'aqbala ya, wa adbara. Beliau dari dari depan sampai ke belakang, balik dari belakang ke depan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian apa? Maka bada'a bi muqaddami ra'si, beliau memulai dengan depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafahu, hingga beliau sampai ke bagian belakang ini ya, tengkuk ya. Thumma raddahuma, kemudian beliau kembalikan ya kedua tangannya itu ilal makanil ladzi bada'a minhu, yaitu ke tempat yang beliau memulai mengusap. Jadi begini ya, sampai ke tengkuk beliau balik lagi ya. Allahu a'lam bishawab. Thumma bada'a alladzi bada'a minhu, thumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Jadi di sini ikhwah, mengusap kepala, penjelasan ini itu masuk dalam riwayat yang lain, maka tentunya di sini dalam riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya apa? Masuk juga itu mengusap apa? Telinga. Fa in qila qad thabata min hadits al-Mughirah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Jika ditanyakan bahwasanya apa? Telah sahih daripada hadis Mughirah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya dan beliau mengusap imamahnya. Maka jawabannya, jadi kalau ada orang mengatakan mengusap sebagian kepala berdalil dengan hadis Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi mengusap apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap apa? Mengusap ubun-ubun dan imamah, surbannya beliau. Mengusap begini, beliau masukkan tangan mengusap ubun-ubun, setelah itu beliau mengusap apa? Imamah. Mengusap imamah, surban beliau. Maka jawabannya adalah inna maqtasara ala mashin nasiyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud beliau mengusap sebagian di sini adalah nasiyah, yaitu beliau mengusap ubun-ubunnya. Li'anna kammala mashab baqiyatir ra'si 'alal imamah, karena beliau menyempurnakan mengusap sebagian kepala itu dengan mengusap imamah. Ya, wa nahnu naqulu bidzalik, dan kita mengatakan dengan hal itu, kami berpendapat dengan hal itu. Wa laisa fihi dalilun 'ala jawazil iqtisar 'ala mashin nasiyah. Dan ini bukan dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bukan dalil bolehnya ya mengusap apa? An-nasiyah saja. Mencukupkan dengan mengusap apa? Ubun-ubun saja atau sebagian kepala saja tanpa menyempurnakan dengan imam. Jadi dalil hadis Mughirah itu menunjukkan bahwasanya apa?
boleh mengusap sebagian kepala, misal kita mengusap ubun-ubun, tapi harus disempurnakan dengan mengusap sorban. Wallahu a'lam bishawab. Dia harus disempurnakan dengan mengusap sorban. Maka di sini beliau mengatakan fal hasil annahu yajibu isti'abur ra'si bil mashi, yaitu wajib mengusap seluruh kepala. Wal masihu in syaa masaha 'ala ra'si faqat, dan orang yang mengusap, artinya kalau dia berwudu, seorang yang dia berwudu, dia mengusap kepalanya, maka boleh mengusap seluruh kepala, atau dia mengusap imamah saja, atau dia mengusap sebagian kepala dan disempurnakan dengan mengusap imamah, yaitu sorban. Jadi tiga cara mengusap kepala itu. Pertama adalah mengusap kepala saja, dan tidak boleh sebagian. Mengusap kepala artinya seluruh, dimulai ya sampai dengan telinga. Yang kedua adalah mengusap sebagian kepala, ya kan? Misal seperti ubun-ubun gini. Setelah itu disempurnakan dengan mengusap sorban, ya kan? Yang ketiga adalah mengusap sorban. Jadi ambil air, buang, mengusap sorban saja, tidak usah dilepas, tidak usah mengusap kepala lagi, sebagian kepala lagi, mengusap sorban saja. Dan ini ya tiga cara mengusap ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama mengusap kepala saja. Yang kedua adalah mengusap sebagian kepala dengan disempurnakan dengan mengusap sorban. Yang ketiga adalah mengusap sorban saja. Berarti bagi para wanita juga sama. Bagi para wanita bisa. Kalau para wanita boleh mengusap kepala saja, boleh mengusap sebagian kepala lalu mengusap jilbab ya ataupun khimarnya, atau cukup dia mengusap khimar saja. Ya, dia mengusap apa? Khimar atau jilbabnya saja. Misal para wanita yang di tempat umum, ya kan? Di tempat umum tidak usah buka jilbab. Kita lihat ya sebagian orang mungkin karena kejahilan mereka dengan syariat, mereka sudah pakai jilbab yang rapi di tempat umum, ketika berwudu dilepas jilbabnya. Baik, Allah a'lam bishawab. Ini karena kebodohan dengan syariat. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, azan dulu.
Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tiga cara dalam mengusap ya. Pertama adalah mengusap kepala secara keseluruhan, dan ini hukumnya wajib ya. Kemudian mengusap sebagian kepala dan disempurnakan. Ini bukan dalil. Jadi hadits Mughirah itu bukan dalil menunjukkan mengusap sebagian, tapi harus disempurnakan dengan mengusap sorban. Jika seorang menggunakan sorban, jika seorang tidak menggunakan sorban, maka harus mengusap secara keseluruhan dan hukumnya wajib. Baik, kemudian mengusap sorban saja bagi para wanita berarti mengusap khimar atau jilbabnya saja. Allahu a'lam bissawab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma kaunul udhunaini min ar-ra'si fayajibu mashuhuma faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk kedua telinga itu termasuk daripada kepala, maka hukumnya wajib untuk mengusap keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda al-udhunani min ar-ra'si, bahwasanya kedua telinga itu termasuk daripada kepala. Ya, dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian dan di sini dalam hadis berikut terdapat penjelasan terkait dengan tata cara mengusap kedua telinga. Ya, tata cara mengusap kedua telinga. Sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya seorang laki-laki dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan kepada Nabi, dia mengatakan kaifat tuhur, bagaimana cara berwudu. Fada'a bima'in fi ina'in, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air pada bejana. Faghasala kafaihi thalathan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua telapak tangannya 2 kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua wajahnya 3 kali. Thumma ghasala dhira'aihi thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya ya 3 kali. Thumma masaha bi ra'si, kemudian Nabi mengusap kepalanya. Fa adkhala isba'ihi as-sabbahataini fi udhunaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan isba'ihi, 2 telunjuknya ke dalam telinganya gini. Ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi untuk mengusap bagian dalam di sela-sela nih. Ya, wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kedua jempolnya itu pada punggung telinga seperti ini. Ya, jadi masukkan seperti ini di sela-sela, lalu beliau menutupnya dengan apa? Gini ya. Ini cara mengusap telinga. Jadi bukan gini. Ada orang yang pakai gini-gini itu ambil air gini. Ini namanya mencuci telinga. Ya. Jadi kalau seperti ini bukan mengusap telinga namanya. Kalau ambil air lalu gini-ginikan, ini namanya mencuci telinga. Dan ini menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar ambil ambil air sekalian dengan kepala. Setelah itu masukkan ke telinga 2 telunjuk di sela-sela bagian dalam, lalu mengusap bagian belakang menggunakan jari jempol. Mengusap punggung telinga menggunakan jari jempol. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengusap punggung kedua telinganya dengan jempolnya, ya, batina udhunaihi, ya,
Dengan sabbahatain itu dengan dua telunjuknya itu beliau mengusap bagian dalam apa? Telinga ya. Di sela-sela gini ya, mengusap. Sedangkan jempol untuk bagian belakang. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ghassala rijlaihi thalathan. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya itu 3 kali. Thumma qala hakadha al-wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadha aw naqasa faqad asaa wa zalama aw zalama wa asaa. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah lebih daripada ini atau dia mengurangi, misal dia cuman mencuci, dia tidak mau mencuci kaki, misal dia tidak mau mencuci kaki, ya, jangan siapa? Zubair, jangan berisik ya. Zubair, jangan berisik ya. Baik, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan bahwasanya apa? Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Aw zalama wa asaa. Bahwasanya barang siapa yang menambah itu maksudnya dia menambah, contoh basuhan itu 3 kali, dia tambah jadi 4. Ini tidak boleh. Atau misal dia mengurangi, maksudnya mengurangi di sini adalah dia tidak mau mencuci, dia cuci kaki kiri, dia tidak mau mencuci kaki kanan, atau dia mencuci kaki kanan, dia tidak mau mencuci kaki kiri, dia cukupkan cuma mencuci kaki kiri, atau dia berwudu cuma sampai di telinga saja, mengusap kepala saja, tidak mau mencuci kedua kaki, maka ini termasuk kategori dia buruk, melakukan satu keburukan, dan dia melakukan satu kezaliman. Dia melakukan apa? Satu kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu diantara apa namanya yang kita sebutkan tadi adalah poin yang ke-6 ya, yaitu perkara yang diwajibkan di dalam berwudu ya. Poin yang ke-6 yaitu mencuci kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Kemudian di antara perkara yang wajib di dalam wudu adalah takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyela janggut bagi yang memiliki janggut. Menyela-nyela janggut. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, apabila beliau telah berwudu, akhadha kaffan min ma'i, beliau mengambil satu telapak tangan atau satu telapak tangan air ya. Beliau mengambil satu telapak tangan daripada air, fa'adkhalahu tahta hanakaihi. Beliau memasukkannya, kemudian beliau memasukkan ya di bawah dagunya. Jadi air itu beliau ambil, beliau memasukkan, lalu beliau menyela-nyela. Beliau menyela-nyela janggut. Allahu a'lam bishawab. Ya, fa'adkhalahu tahta hanakaihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala. Maka kemudian beliau menyela-nyela dengannya janggut beliau, dan beliau bersabda, hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Seperti inilah Tuhanku telah memerintahkanku. Memerintahkanku maksudnya apa? Kalau memerintah di sini hukumnya apa? Wajib. Allah a'lam bishawab. Tapi tentunya bagi yang janggutnya tebal. Allah a'lam bishawab. Janggutnya tebal. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau misal antum ambil air ya. Ambil air, setelah itu di sela-sela. Kalau kurang ambil air sela-sela. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Jadi kalau tidak memiliki janggut maka tidak usah. Dan ingat bagian wajah itu sampai di dagu sini. Sampai dagu.
Itu wajah. Jadi dagu ini bagian dari wajah. Ingat ya, dagu itu bagian dari wajah. Jadi kalau cuma mengusap tidak sampai dagu bagian bawah sini, mencuci tidak sampai bagian dagu bagian bawah sini, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Makanya Rasulullah SAW mengambil air untuk menyela-nyela janggut bagian bawah. Ya, wallahu a'lam bishawab, agar supaya dagunya terbasahkan oleh air. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ikhwah para wanita kalau sholat ya harus menutupi bagian dagu. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang ke-8, takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, menyela-nyela menyela-nyela jari tangan dan kaki. Menyela-nyela. Ya. Ini namanya menyela-nyela. Menyela-nyela jari tangan, kedua tangan dan kedua kaki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi'i, dan sela-selalah antara jari, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Maka wakhallil, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan wakhallil. Khallil itu sebuah kalimat amar, yaitu perintah. Perintah menunjukkan kepada satu kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latan hikunna al-asabi'a bit-tuhuri au latanhikannaha an-nar. Ya, kalian mau di sini perintah untuk apa? Menyela-nyela jari, ataukah akan dibakar oleh api neraka, atau disela-sela oleh api neraka. Ya, ikhwan, kenapa? Karena begini, ya ikhwan, ini juga harus kita pahami. Ada para ulama khilaf dalam masalah ini, dalam masalah menyela-nyela jari, menyela-nyela janggut. Tapi di sini beliau berpendapat hukumnya wajib. Beliau berpendapat hukumnya wajib. Ala kulli hal, ini termasuk bagian daripada menyempurnakan wudu. Termasuk daripada menyempurnakan wudu. Karena dikhawatirkan ya, kalau tidak disela maka ada bagian yang tidak terbasahkan oleh air. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketahuilah bahwasanya di antara faedah wudu itu, seorang yang berwudu maka akan gugur dosanya, ya, dari setiap anggota wudu. Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini poin yang ke-8 ya, di antara perkara yang diwajibkan di dalam berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan. Saya selesaikan ya. Kata beliau, bagaimana caranya menyela-nyela jari? Maka kata beliau, sebagaimana daripada Mustawrid ibn Shaddad, bahwasanya Mustawrid ibn Shaddad mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tawaddu'a fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsarihi. Bahwasanya aku telah melihat
Rasulullah SAW menyela-nyela kedua jari kakinya, menyela-nyela jari kedua kakinya dengan kelingking. Jadi Rasul menyela dengan kelingking. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyela dengan kelingking. Apakah wajib menyela dengan kelingking? Lah, tidak. Wajibnya itu adalah menyela jari. Wajibnya itu adalah menyela jari. Kalau kita ikut pendapat yang dipilih oleh beliau, ya, tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Allahu a'lam bishawab. Ya, wajibnya itu menyela jari. Adapun menggunakan jari kelingking untuk menyela-nyela bagian jari kaki, ini hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak wajib, ya. Ala kulli hal, bisa juga pakai jari yang lainnya. Mau pakai jari telunjuk bisa, ya, mau pakai jari telunjuk, jari jempol juga bisa. Tapi Rasul menggunakan jari kelingking. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Ini perkara yang diwajibkan di dalam wudu. Baik, insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya. Kita membahas terkait dengan sunnah-sunnah di dalam wudu, perkara yang disunnahkan dalam wudu, ya. Allahumma a'lam bishawab. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, dan Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.